menyamakan dirinya dengan Tuhan, apakah benar Yesus itu sama dengan Tuhan? Berarti ada dua Tuhan ya Pak Rey? Bagaimana Pak Rey? Yang itu Pak. Nah ini Anda mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Artinya Bapak kan Pak dengerin dulu. Yesus mengatakan menyamakan dirinya dengan Allah kan? Iya, kalau dia menyamakan dirinya dengan Allah berarti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan yang sama. Itu saksinya atau Pak Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan, makanya iya. Kalau akal Anda dipakai berarti kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, pernah ada Tuhan dua, Yesus sama Tuhan. Bagaimana? Jelaskan itu mundur ke belakang lagi, kita terlalu jauh. Karena akalnya nggak dipakai, doktrin yang maju Pak. Lagi. Anda ini Pak Rey, Anda ini udah dewasa loh, udah bisa membedakan yang mana api, yang mana air. Gitu loh. Masalah. Jadi tolonglah Pak Rey, bedakanlah antara air dan api, gitu loh. Bedakan antara makhluk dan halik, bedakan pencipta dengan yang diciptakan, bedakan pengutus dan diutus, gitu. Nah ini Anda ini campur aduk karena apa? Iman Anda terdoktrin mulai dari kecil, akhirnya akal sehatnya hancur berantakan gitu. Ini bukan mengenai iman Pak, semua kitab itu berbicara tentang iman Pak. Iman itu harus logis masuk akal atau tidak Pak? Yang berbeda Pak. Pak Rey, iman itu harus masuk akal atau tidak? Ada yang masuk akal. Oke, baik. Yang masuk akal itu seperti apa? Ya seperti kalau Bapak bicara ini kursi bisa terangkat. Oke, baik. Kalau anak manusia ini Yesus dituhankan masuk akal atau tidak Pak? Ada yang masuk akal ya, ada yang tidak masuk akal. Makanya aku katakan tadi betul menjelaskan itu Pak, kita butuh mundur ke belakang lagi untuk menjelaskan. Gini Pak, kalau Yesus ini Tuhan masuk akal atau tidak Pak? Masuk akal, apa yang tidak mungkin? Jadi masuk akal ya Pak? Masuk akal. Oke, masuk akal nggak Pak kalau manusia itu namanya Bunda Maria itu merawat Tuhan Anda, masuk akal ya Pak? Ya di dalam tubuh kemanusiaannya dia kok. Dia berarti dia bukan Tuhan waktu jadi manusia ya Pak? Ya ribet lagi jelaskan itu, kita mundur lagi Pak. Memang ilmu Anda mundur terus Pak, nggak pernah maju Pak. Ya untuk memperjelas itu kan butuh mundur lagi Pak. Supaya ya butuh mundur dengan iman. Mundur lagi dengan iman maju gitu. Kalau aku maju jelasinnya itu akan bertubruk. Tertubruk antara iman Anda dengan akal Anda gitu. Oke. Ya kami ini mau membantu Bapak. Anggaplah kami ini berteman sebagai motivator, sebagai guru bahasa Indonesia dengan baik. Begini aja Pak kesimpulannya ya. Kalau ada sesuatu tidak masuk akal jangan diimani Pak. Kalau ada sesuatu tidak tertulis dan tidak ada penjelasan masuk akal, jangan diimani Pak. Memahami konsep keimanan Pak. Jadi kalau Bapak mau judge saya tentang iman itu, kalau pandangan berbeda lagi Pak. Pak Rey ini beriman berdasarkan apa Pak? Berdasarkan keyakinan. Nah, Anda berkeyakinan itu berdasarkan landasannya apa? Ya Pak, landasannya apa? Ya kitab suci Pak. Ya sama saya. Oke. Tapi di kitab suci Bapak itu yang Anda tuhankan dia bukan Tuhan Pak. Ya dijelaskan lagi lah. Nah gimana? Nah Yesus sendiri mengklaim dirinya dia utusan Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Artinya Anda tidak bersahabat dengan kitabnya Anda sendiri gitu loh. Boleh dikatakan adalah bahwa kitab Anda itu menjadi musuh Anda gitu loh. Jangan bermusuhan dengan kitab Pak. Kitab Anda jangan dianggap musuh, anggap sebagai teman gitu loh. Nggak ada orang Kristen yang bermusuhan sama kitabnya Pak. Itu tadi dikasih data Pak. Yesus punya kehidupan sendiri, Bapak punya kehidupan sendiri. Ya, Yesus kan ini dijelaskan juga. Kenapa Pak? Itu kan tadi udah dijelaskan juga. Ya berarti ada dua Tuhan ya Pak? Ya itu pandangan Bapak. Yesus dan Bapak itu sama atau beda Pak? Aduh ribet lagi kalau itu. Ya, ribet lah. Gak bisa pakai logis, nggak pakai akal, harus iman. Makanya
Makanya itu. masuk di room ini kan bertanya. Awalnya saya masuk sini kan tanya ke Bapak, bagaimana menjelaskan Sang Pencipta itu kepada saya agar logika saya bisa dapat begitu. Bang Ray, saya mau cebo, Bang Ray, saya mau cebo saja. Saya pakai ini, pakai Jangan pakai tangan. kata, Ran, tolong janganlah kayak gitu-gitu. Ya Bang, ya Bang. Bang Handi, biarkan Bang Ray tanya aja, biar enak. Coba Bang Ray tanya, coba. Udah saya jawab pertanyaannya Pak, nggak percaya dia? Biar tanya lagi, biar dia puas. Katanya masuk room ingin nanya. Gitu. Biarkan dia nanya sepuasnya. Coba. Seperti apa pertanyaan? Iya. Ya udah Bang Ray nanya lah. Kalau Bang Ray menjelaskan juga nggak nyambung nanti. Bertanya kan. Itu kan tadi penjelasannya semua itu kan dalam perspektif saya sebagai Kristen. Saya masuk ke rumah ini kan bertanya bagaimana pola pandang dalam Islam, bagaimana pola mengenai tentang Sang Pencipta itu seperti apa? Iya. Agar logis Iya, gitu. tadi kan Sama akal Oke, saya paham. Tadi kan udah dijelaskan juga sama Bang Handi, kan begitu. Bagaimana cara mengenal Tuhan itu. Jadi saya cuma nambahin aja ya. Jadi kita dalam mengenal Tuhan itu, maka kita lihat ciptaannya. Kita lihat di sekeliling kita ini, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan, tidak mungkin semua ini ada dengan sendirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengenali ini siapa sih yang noise berisik banget ya. Jadi yang kedua, kita harus mengenal bahwa yang menciptakan segala sesuatu ini yang ada di tentulah satu, tidak mungkin ada dua. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, untuk mengenali siapa yang menciptakan ini, maka kita harus yakin bahwa dialah Tuhan yang berhak untuk disembah. Siapa dia yang menciptakan segala sesuatunya ini? Yang menciptakan, yang menjadikan siang dan malam. Kalau mau main logika, siang dan malam ini bagaimana terjadi? Nggak mungkin dia terjadi dengan sendirinya. Tentu ada yang mengontrol, tentu ada yang menghendaki itu terjadi. Adanya kelahiran, adanya kehidupan. Nah itu karena ada Sang Pencipta. Sang Pencipta itu pastilah satu. Dan yang terakhir, untuk mengenali Sang Pencipta itu, maka kenalilah sifat-sifatnya. Antaranya Maha Pencipta, Maha Suci, Maha Tinggi, dan banyak lagi sebagainya. Nah, gitu cara mengenal Tuhan dalam Islam. Betul. Kalau ya terus. Makanya itulah sebabnya saya bertanyakan. Sebab saya pernah dengar nih teman saya kan berbicara kan yang diciptakan sama Nabi sendiri. Itu suatu penciptaan itu loh Pak. Artinya pandangan saya ini kan. Itu pandangan saya itu seperti itu apa? Namanya mukji. Iya. Gini Pak. Itu namanya. Kristen kan enggak ada. Iya. Itu namanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Sama seperti dia menghidupkan orang mati. Mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi itu tentulah berbeda-beda. Ya, disesuaikan dengan zamannya. Ketika zamannya Nabi Musa, dia bisa membelah lautan. Di zamannya Nabi Isa, dia bisa menghidupkan orang mati. Jadi semua mukjizat-mukjizat itu diberikan Allah kepada nabi-nabinya. Tidak mungkin Tuhan itu yang bermukjizat. Itu utusannya yang diberikan mukjizat untuk membuktikan kenabiannya. Contoh seperti Yesus, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa dia itu adalah utusan Tuhan, bukan dia Tuhan. Gitu Pak. Paham sampai di situ? Iya saya paham, cuman sebenarnya kan kita terlalu jauh sebenarnya. Artinya kita sudah terlalu jauh. Terlalu jauh gimana Pak? Tadi itu sebenarnya begini, karena kan di dalam kekristenan kan ada juga kan penjelasan mengenai Sang Pencipta itu sendiri seperti apa. Makanya dikenal dengan doktrin Trinitas kan. Iya, kita kalau ini Bang dijauhkan dulu doktrin gitu, agar bisa menjadi motivasi juga kan. Kita belajar kan sama-sama belajar begitu. Itu dia yang belum aku dapat dari masuknya aku ke rumah ini begitu. Iya, makanya kalau mau itu juga
Pak. Saya Iya, betul Pak. Makanya saya bilang, gini Pak. Makanya kita belajar itu landasan kita mengimani sesuatu itu dalam beragama itu tentulah kitab sucinya. Karena kitab suci itu adalah petunjuk, kan begitu Pak. Jadi jauhkan dulu doktrin. Karena Trinitas itu nggak ada itu di dalam Bible sendiri, nggak ada konsep-konsep Trinitas seperti itu. Makanya kami tadi coba mengeluarkan dalil-dalil di dalam Bible Bapak sendiri, tapi ternyata kenyataannya Bapak bantah juga dalil-dalil itu. Ya, Jadi coba buang dulu doktrin. Ada Pak, ada saatnya doktrin-doktrin itu kita butuhkan supaya logika kita juga dapat kan. Sama halnya dalam kitab Al-Quran kan. Tanpa doktrin itu ribet loh, untuk memahami itu agak ribet loh Pak. Iya, makanya kita makanya gini Pak. Kita sebelum beriman, kita harus berpikir dulu Pak, harus berakal dulu. Jangan kita beriman dulu baru kita berakal. Kalau kita beriman dulu baru berakal, sesat kita. Saya kasih contoh nih, saya kasih analogi. Ketika Bapak, nggak usah ke agama ya, ketika Bapak ingin masuk ke dalam suatu organisasi ya, Bapak mencari tahu dulu apa visi misi dia dalam organisasi itu, atau Bapak masuk dulu baru Bapak mencari tahu? Coba. Ya tentu kita akan mencari tahu. Gimana? Mencari tahu dulu lah biar kita. Nah itu dia, makanya kita disuruh menggunakan akal kita dulu sebelum kita beriman. Kalau kita menggunakan iman dulu baru kita berakal, itu nanti sesat kita. Contoh seperti tadi saya jelaskan, ketika kita percaya dulu bahwa organisasi itu baik, kita masuk dulu. Tiba-tiba di dalamnya mereka transaksi narkoba atau apa segala macam, ya kita udah masuk, terlambat kita jadinya. Artinya kita harus menggunakan akal kita dulu, baru kita jangan dibalik Pak. Makanya kan di sini kan buat belajar juga kan, bagaimana segi keimanan Islaman kan. Itu kan bisa jadi motivasi saya juga kan. Artinya kan kita sama-sama belajar gitu kan. Betul. Makanya kita belajar itu dalam beragama itu petunjuk di dalam kita beragama itu tentulah kitab suci, bukan doktrin. Doktrin itu kan dari manusia yang membuat doktrin itu. Konsep-konsep itu manusia mengkonsepkan. Apakah sesuai dengan Alkitab? Apakah sesuai dengan kitab suci? Kalau konsep dan doktrin itu tidak sesuai dengan kitab suci, maka yang kita buang konsepnya, jangan kitab sucinya. Ini Bapak malah kebalik. Konsep Bapak dengan doktrin Bapak tidak sesuai dengan kitab suci, maka Bapak buang kitab sucinya, bukan doktrinnya. Tangannya Bapak juga pasti akan berbeda begitu Pak kalau tanpa doktrin. Enggak. Kami di dalam Islam itu enggak ada doktrin, enggak ada konsep Pak. Tidak mungkin Pak, Bapak bisa paham. Tidak akan. Bagaimana cara kami justru kami disuruh belajar, diberikan akal untuk memahami Al-Quran. Kami tidak boleh menolak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Makanya dibutuhkan doktrin kan? Bukan doktrin yang dibutuhkan Pak, akal, pikiran untuk memahami. Tafsir itu Pak, menurut Bapak itu bukan doktrin tidak? Tafsir itu bukan doktrin Pak. Tafsir itu untuk menjelaskan, bukan dia. Doktrin itu. Itu kan sudah doktrin itu Pak. Oh bukan, beda doktrin ini. Beda Pak. Doktrin itu bukan seperti itu, bukan tafsiran doktrin itu. Tafsiran itu berbeda dengan doktrin. Itu kan yang jelas itu buatan manusia kan. Kalau doktrin Pak, kita disuruh percaya bahwa konsep inilah sebenarnya itu doktrin. Kita di doktrin disuruh untuk percaya di luar Alkitab. Di luar kitab suci juga Pak, makanya doktrin itu tanpa Trinitas itu bisa Pak. Nah itu dia saya bilang tadi, doktrin jangan disamakan, jangan gini Pak, jangan doktrin dengan dengan penafsiran. Kalau doktrin kita disuruh percaya di luar kitab suci, itu namanya doktrin. Kamu percaya, kamu harus percaya, kamu harus imani ini, walaupun tidak sesuai dengan kitab suci, itu doktrin namanya. Kita didoktrin untuk percaya, walaupun yang kita yang dipaksa. Dalam pandangan bagaimana? Saya percaya 3 Tuhan dong. Loh enggak. Kami di Islam tidak ada konsep 3 Tuhan. Tuhan itu satu semua para nabi, Pak. Sebentar, Pak. Pandangan Bapak ke saya ini, Bapak percaya saya percaya 3 Tuhan begitu kan? Iya, Bapak memahami yang namanya tri ya pasti 3, Pak. Nggak mungkin 1. Ya enggak gitu, Pak, enggak gitu. Jadi gimana? Beda pengertian. Makanya gini, Pak. Pandang kita, Pak. Makanya Bapak belajar semua para nabi ya, dengar Pak,
Semua para nabi ya, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, seluruh para nabi itu mengajarkan tentang tauhid. Tuhan itu satu, tidak dua, tidak ada yang sesama dengan dia. Itu semua para nabi, bahkan Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu satu, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Nah, yang mengatakan Tuhan itu tiga, Paulus. Jadi coba konsep dari mana didapat? Apakah para nabi pernah mengajarkan? Itu pandangannya Bapak saja. Kok pandangan saya? Pandangannya Paulus. Itu pandangannya Bapak mungkin yang berbeda. Lanjut. Belajar juga dia Bang Ray. Kami belajar juga, bukan cuma abang yang belajar ini. Mungkin Bible. butuh apologet. Kami juga belajar. Menjelaskan kitab Paulus kan, itu butuh apologet untuk menjelaskan. Artinya ini kita tidak berbicara di situ kan? Kita ini berbicara sebagai teman aja ini Bang Ray. Saya sendiri dalam meyakini sebuah kepercayaan itu, ya harus saya belajar tentang Bible, Quran dan yang lain. Untuk mengetahui Tuhan mana yang paling benar, karena memang semua agama itu mengajarkan yang benar, tapi ada yang paling benar itu Bang. Saya menemukannya di Al-Quran Bang. Kenapa? Karena Al-Quran agama pelengkap Islam, melengkapi semua agama. Kalau menurut pola pandang saya ya, agama itu bagi saya ya rata semua. Menurut saya, agama itu tanpa agama bisa selamat tanpa agama. Itulah kesalahan Bang Ray. Itu bukan kesalahan. Kalau saya berbicara mengenai pertanyaan Bapak secara pribadi, berarti apa? agama itu tidak diselamatkan Bapak. Berarti abang bisa jadi Nasrani Bang? Bisa jadi kan sebuah agama Hindu. kita di Indonesia. Dan enggak di Hindu bisa. Abang bisa memeluk Hindu, kan sama juga Bang. Iya, makanya aku bilang bagi saya agama itu tidak menyelamatkan Pak. Kan rata. Abang Ray bilang rata. Iya rata, bagi saya ini pandangan pribadi saya ya. Agama Iya. sama rata. Berarti abang bisa jadi memeluk ini juga Hindu. Selama kita manusia kan pola pikir kita kan berbeda. Yang berpihak ke sana, ada yang berpihak ke sini, itu kan berbeda dari pandangan kita saya nanti bagaimana. Iya, memang kalau Bapak itu sudah kata-kata Bapak itu sudah tidak konsisten lagi, Bang. Karena tadi mengatakan bahwa agama itu rata. Saya tidak konsisten. Saya sebenarnya konsisten, cuman orang ini dalam apa sih perspektif orang kan orang kan menanggapi itu mungkin berbeda. Tapi bagi saya secara pribadi nggak ada agama yang menyelamatkan. Ada Bang. Enggak. Justru agama itu yang menyelamatkan Bang. Karena di situ Tapi tanpa ada agama orang nggak selamat Bang. Nah itu. Ini Coba abang tidak coba gini Bang. Coba abang tidak beragama Bang. Jangan memeluk agama salah satunya. Iya, tanpa Yakin nggak abang menemukan jalan Bang? Artinya saya kan Kristen kan. Iya. Tanpa agama itu saya tetap mengakui itu adalah Tuhan. Tanpa agama itu sendiri Pak. Loh, gimana caranya Bang? Agama ini kan bagi saya ini sebuah apa? Berarti tahun Pak. Berarti abang bukan Kristen dong? Ya belum tentu. Orang Kristen saja belum tentu Kristen Pak. Lah. Iya, Pak. Abang bilang seperti itu. Berarti abang bukan Kristen. Gimana ceritanya orang mau lulus sekolah tapi tidak mau masuk sekolah? Nggak bisa Bang. Nggak bisa dapat ijazah. Karena harus sekolah dulu. Ini pola pandang kita aja ya. Tujuan hidup kita adalah akhirat, kan begitu Bang Ri. Nah, tujuan hidup kita akhirat. Kita pasti semua orang yang hidup ini menginginkan surga ya. Nah, bagaimana kita mau menuju ke surga kalau kita tidak beragama? Tanpa agama, siapa yang mengajarkan kita?
lanjut. agama itu rambu-rambu bang. Tanpa rambu-rambu kita nggak bisa menentukan arah bang. Begini bang, It- aku paham maksudnya bang. Di dalam kitab bukan di Alkitab kan, Iya, tidak iya. ada Yesus pernah berkata bahwa agama ini biar Ya memang bang. makanya aku nggak percaya sama agama itu seperti apa, maupun itu sudut pandangnya berbeda, saya nggak percaya. Berarti abang bukan Kristen bang. Bang, Belum tentu, agama itu kan adalah pada jalan orang- bang. Jalan bang. Ada jalan buntu, ada jalan yang pas yang dilewati. Makanya butuh rambu-rambu. Nah, di dalam agama itu ada rambu-rambunya. Apakah rambu-rambunya itu sudah benar? Cross check di situ, cari. Kalau memang agama itu rambu-rambunya mantap, benar, wah nggak akan dapat jalan buntu bang. Itu aja. Iya, Oke, makanya- lanjut. Iya makanya aku nggak percaya sama agama, sebab kan di dalam kitabku sendiri Tuhan Yesus kan tidak mengajarkan bahwa kamu harus masuk Kristen kak. Kristen aja belum tentu selamat loh pak. Tidak, Kristen belum tentu. Dosa juga. Bagaimana kita manusia biasa sih? Aku nggak percaya. Iya, gini dia bang. Kenapa? Iya gini bang. Kenapa? Bahkan jangankan Yesus ya, bahkan Nabi Musa juga tidak pernah menyebut nama agama. Nah itu dia Kan makanya begitu bang. saya Karena konsisten agama, dengan, ya eh, dengarkan. Karena bang, ya yang kami pahami Islam, agama satu-satunya itu hanya Islam. Gak ada agama lain. Agama yang lain itu kan semua agama yang diciptakan manusia. Coba abang mau cari di dalam Bible Yesus mengatakan agama Kristen, nggak ada. Di dalam Taurat juga, di kitab-kitabnya Musa juga tidak pernah Nabi Musa mengatakan agama Yahudi. Bahkan Nabi Isa juga bukan orang Yahudi. Nabi Musa bukan orang Yahudi. Nabi Musa kan dari keturunan Lewi. Jadi agama satu-satunya. Nah itu dia. pernah kan tetep layar guys. Makanya gini bang, untuk memahami agama itu kan ada 3 aspek tuh bang. Ketuhanan dan kitab sucinya. Yang pertama aspek sosial. Kalau aspek sosial bang, itu memang semua agama mengajarkan sama. Gak ada agama di luar selain agama Islam itu yang mengajarkan membunuh, mengajarkan merampok. Gak ada, semua agama sama dalam segi aspek sosial. Kemudian aspek ketuhanan, di situ baru kita belajar mana sih sebenarnya Tuhan yang benar. Siapa sih yang sebenarnya kita sembah? Kan begitu, siapa sih sebenarnya sang pencipta itu? Maka kita belajar di aspek ketiga, di kitab sucinya. Kita lihat ini kitab suci. Kita lihat juga kriteria kitab suci itu seperti apa. Benar nggak ini kitab suci? Apa yang diajarkan oleh kitab suci? Bagaimana cara kitab suci menjelaskan tentang Tuhan? Begitu bang. Jadi kalau kita nggak ngikutin itu ya bagaimana kita tersesat di jalan yang sesat. Kalau tersesat di jalan yang benar nggak ada masalah. Ini tersesat di jalan sesat, mutar-mutar situ, mati masuk neraka. Bahaya itu. Siapa dulu nih Ian JM, selamat sore, agama apa? Bunda saya pamit dulu ya, ada 4:30. Saya agama Kristen. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Rey, cukup imani saja ya Bang Rey ya. Nanti saya boleh kasih saran nggak ke Bang Rey? Bang Rey kalau nanti punya istri, udah cukup imani saja, nggak perlu disentuh, dia bakalan hamil. Bisa nggak, Bang Rey? Mana bisa mbak? Mbak Ya Esti, kan cukup imani saja. Jadi kalau Bang Rey punya istri, nggak usah disentuh, cukup imani saja dia bakal hamil. Ya, nah, nggak bisa. nggak gitu. Artinya harus pakai akal kan? Artinya harus pakai akal. Bagaimana aku bisa hamil? Aku harus menyentuh istriku gitu kan? Akal bukan pakai iman. Yesus sendiri itu kan logos, jadi dia itu harus logis. Kalau diimani gimana kita menyentuh istri kita? Kan perspektifnya Bunda kan berbeda pandangan. Iya, mestinya Bang Rey harus mencerna dengan akal. Oh, benar yang dikatakan Bu Hesti, Bunda Hesti. Nah, kalau saya tidak menyentuh dia pakai akal, nggak mungkin istri saya hamil. Boleh saya bertanya, maaf. Bertapa, silakan Anda bertapa.
bertanya. Boleh, boleh. Maaf. Oke, silakan. Ini kok di sini kan ada tulis bilang Yesus bukan Tuhan. Alasannya apa gitu? Oh, lagi mati bu apa aku sound cardku guys. Jadi nggak bisa tembak. Kenapa Bang Gian? Kenapa disebutkan Yesus bukan Tuhan? Memang dia bukan Tuhan Bang di dalam Biblemu. Dia utusan. Salah. Dia bukan. Oh salah ya? Oh salah. Wah, Bang Ian ini pintar nih Bang Ian. Dia yang melakukan tugas, kok masa dia menjadi utusan? Dia yang dengan dirinya sendiri gitu. Oke, coba baca Yohanes 17:3 Bang. Yohanes 17. Ya, Yohanes 17:3. Bentar ya. Baca Bang. 17 ayat 3. Yoi. Sudah Bang? Ya. Dibaca Bang, dibaca. Atau saya bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Udah Bang? Udah. Iya, di situ Yesus utus. Ah, Jadi di sini saya akan bilang kepada ini, sabar ya. Saya akan cari satu ayat bagi buat kita. apa itu Bang? Si Ray udah pergi tanpa pamit. Gimana? Iya, udah pergi dia. Kalau Pak Ian ini apa? Ini Oh, Kristen gitu. dia katanya ya, di mana? Coba Bunda, ya saya panggil Bunda aja. Soalnya tadi saya dengar mereka panggil Bunda juga. Iya, teman-teman manggil saya Bunda. Silakan apa? Yohanes, tadi Bunda bilang saya baca di Yohanes berapa? 17:3 Bang. Ya, di sini coba saya ajak Bunda Ajak kemana, baca Bang? dalam Yohanes. Ajak berbahasa Indonesia. Yohanes berapa, 13 Bang? ayat 13. 13 Oke. ayat 13. Apa itu Bang? Silakan baca Bang. Tadi aku bawa data aku yang baca. Sekarang Abang nggak mau baca. Yohanes berapa, Bang? 13:13 Bang. 13 ayat 13. Oh, 13. Silakan baca Bang. Yesus, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Terus gimana itu, Bang? Jadi menurut Dengan tanpa perlu diakui dirinya sendiri, di sini sudah dilihat dalam percakapannya dengan muridnya. Oke, baik, Bang. Tuhan. Baik. Jadi anaknya Maria itu adalah dia guru, dia juga Tuhan ya, Bang ya? Anaknya Maria ya? Iya, Bang ya? Ini, Hmm. kamu, abang tahu kenapa Yesus bisa disebut guru? Enggak dulu, Bang. Ini kan Anda aja bawa data. Gantian, Bang, gantian Kan apa? abang bilang kan, Iya kan gantian dulu bicara. Enggak, gantian dulu bicaranya, Bang. Saya nggak mempersulit Abang loh. Anda membawa Yohanes 13:13. Yesus itu guru dan Tuhan, kan gitu. Artinya menurut Anda anaknya Maria ini guru dan Tuhan. Sederhana kok pertanyaannya, Bang. Di umur berapakah Yesus? Dulu, Bang, belum kelar. Gantian apa? Ini Anda yang bawa data loh. Saya bikin nyaman loh. Ya, di umur berapakah Yesus? Di umur berapakah Yesus? Dia sudah guru dan Tuhan. Di umur berapa, Bang? Silakan, Bang. 30. 30 tahun. Jadi waktu masih bayi belum guru dan Tuhan dia ya, Bang ya? Ya. Guru. Belum Tuhan dia waktu bayi. Dia sudah Tuhan.
Oh, belum jadi guru. Dari dalam lahir, dari dalam rahim pun dia sudah menjadi Tuhan. Oh, kali waktu masih gini, Bang. Apakah waktu bayi umur sehari 2 hari itu sudah guru dan Tuhan dia? Apa belum? Guru belum. Guru belum. Sudah. Tuhan sudah. Jadi waktu belum bisa jadi guru. Kenapa dia belum jadi guru waktu bayi, Bang? Karena guru di dalam budaya Yahudi Mm-mm. itu disebutkan guru karena mereka yang sudah mengikuti sekolah. Tahu? Oh, gitu. Iya. Oh, dia belum dia belum sekolah ya, Bang ya. Jadi belum jadi guru. Iya, waktu bayi kan. Waktu bayi. Abang juga waktu bayi juga kan nggak sekolah kan? Nggak mungkin. Tapi saya ini bukan Tuhan, Bang. Nah, itu dia. Anda manusia. Iya ya. Yesus ini kan guru dan Tuhan, Bang. Iya. Ya, jangan nyamain dengan saya dong. Makanya dari itu jangan bilang dia mesti sekolah waktu bayi. Di umur berapa dia sekolah, Bang? Hah? Di usia berapa dia sekolah ini? Ini kan Tuhan ini mau sekolah nih. Ini Tuhan bayi ini belum jadi guru karena belum sekolah. Saya ulang ya, anaknya Maria ini waktu bayi, waktu masih kecil, dia Tuhan. Tapi dia belum bisa mengajar karena belum sekolah. Betul ya, Bang? Ya, karena dia masih bayi. Iya. Nah, Dia juga belum bisa ngajar karena belum sekolah, Bang. Apa yang mau diajarin karena belum sekolah? Tapi Tuhan loh itu. karena dia masih bayi, masih manusia kecil gitu loh. Masih Ya udah, artinya nanti kalau di umur berapa dia sekolah, Bang? ya dalam sistem Yahudi lah, bukan kalau kita lihat di sini, kalau di sini ya, kalau sekarang di Indonesia umur 7 tahun. 7 tahun. Jadi Udah masuk SD. jadi Tuhan Anda umur 7 tahun, Tuhan sekolah ya, Bang? Iya, Tuhan sekolah gitu loh. Kenapa Tuhan sekolah, Bang? Berarti kurang pintar dia, Bang. bukan kurang pintar. Kenapa, Bang? Mengikuti sistem budaya dalam persekolahan Yahudi agar dia bisa dipanggil guru dan rabi. Itu kalau orang begini, Bang. Kalau orang kalau orang pergi sekolah itu, Bang, mencari ilmu apa mencari musuh, Bang? Mencari ilmu. Mencari ilmu. Berarti Tuhan Anda perlu ilmu. Iya, Bang ya? Bukan perlu ilmu, dia hanya mengikuti tata cara, mengikuti aturan. Jadi pergi sekolah itu mau nyari ilmu apa nyari musuh, Bang? Bukan nyari musuh, mengikuti aturan gitu. Mengikuti aturan. Jadi dia pergi sekolah itu nggak belajar, hanya terpaksa. Terpaksa dengan aturan Yahudi, jadi dia sekolah. Gitu. Bukan terpaksa, bukan Terus terpaksa, apa? memang harus. Jadi saya jelaskan buat Ya coba dijelasin, kok ada Tuhan gitu loh, Bang. Coba dijelasin, Bang. Gini. Coba Bang. Anda saat mau menjadi ustadz, apa yang mesti Anda lakukan sebelum diakui ustadz? Ya, kami manusia, beda dengan Tuhan. Samakan, Bang, dengan manusia. Jangan di Tidak, saya tanya. Abang tinggal jawab aja. Abang tinggal jawab. Abang kalau mau jadi ustadz, langkah-langkahnya apa? Gini kembali, Pak Yan. Pesantren, masuk pesantren kan? Pak Yan, gini. Itu kan Tuhan Anda kan belum jadi guru waktu kecil karena belum sekolah kan gitu. Sebenarnya Tuhan Anda ini di sekolah belajar apa, Bang? Hah? Belajar apa dia? Dalam sistem Yahudi di situ bilang dia belajar tentang kitab-kitab. Berarti Tuhan Anda itu perlu belajar ya, Bang ya? nggak maha tahu. Iya. Biarin dulu, Bang, jangan. Dia bikin bahagia aja dia. Jadi Tuhan pergi sekolah karena ketidaktahuan dia ingin cari menimba ilmu pengetahuan kan Tuhan Anda itu ya, Bang ya? Tadi kan saya bilang itu memang harus diikuti tata cara.
Tata cara sistem aturan Yahudi. Kira-kira ini bang, kira-kira entar dulu bang. Kira-kira gurunya Tuhan Anda ini tahu nggak nih kalau muridnya adalah Tuhan? Tahu nggak kira-kira gurunya tuh? Hah? Nggak mungkin lah mereka tahu. Oh tidak tahu. Kalau yang dia ajar adalah Tuhan. Iya. Oh gitu loh. Dia membuka dirinya saat apa? Saat dia sudah selesai sekolah. Oh dia bohong. Dia mungkin bohongi gurunya bahwa saya ini manusia biasa bukan Tuhan. Begitu ya bang ya? Bukan bohong. Kenapa dia nggak terus terang? Atau begini mungkin bang? Kan ibunya yang ngantar tuh. Isi formulir misalnya nih. Nama Yesus. Nama ibu Maryam. Status gitu ya. Itu nggak ditulis di situ bang keterangannya. Anak saya adalah Tuhan. Hati-hati lu. Nggak ditulis ya bang? Nggak ditulis. Nggak ditulis. Jadi gurunya nggak tahu kalau yang dia ajar itu adalah Tuhan. Betul ya bang? Jadi Anda jangan membatasi pikiran Anda. Saya nggak membatasi. Saya ini nanya Anda berdasarkan argumentasi kita. Ini kita damai loh dari tadi bang. Abang bahagia loh kan? Abang ini bahagia nggak hari ini bang? Jadi gini, saya bantu jelasin. Ya coba bantu bang. Coba bantu bang. Nah, sistem sekolah Yahudi itu ada 4. Pertama itu contohnya kayak di Indonesia, saya pinggirkan TK karena TK itu saya anggap tidak ada waktu itu. Jadi yang pertama itu SD, SMP, SMA dan kuliah. Iya. Dengar dulu. Iya bang. Oke. Itu 4 ya, udah 4. Setelah dia kuliah itu adalah orang yang sudah bersarjana. Nah, kalau dia ambil jurusan apa gitu kan, contohnya jurusan maaf ya, kalau misalnya di Islam itu ambil jurusan apa? Kalau di Kristen kan kependetaan, kalau di Islam apa itu? Apa jawab dulu? Nggak usah. Ini kita samakan Tuhan sekolah sama manusia bang. Saya ambil dari Kristen, yaitu sarjana teologi. Ini langsung aja ke Tuhan bang, sekolah bang. Dengar dulu pak. Iya pak. Aduh pak. Jadi gini. Gimana pak? Orang yang sudah lulus dari sarjana teologi adalah orang-orang yang siap diangkat menjadi pendeta. Nah, dalam setiap segi kehidupannya pasti ketika dia dipakai di gereja, dia akan dipanggil pendeta. Kalau dia menjadi dosen, kenapa Anda menceritakan orang lain bang? Kita ini mau ke Yesus bang. Iya ini. Jadi menurut abang, gantian bang ya. Contoh saya. Iya. Menurut abang, menurut abang, Yesus itu sarjana ya bang? Iya. Iya sarjana. Sarjana ketuhanan. Iya. Jadi Yesus itu sarjana. Dia ambil jurusan apa bang? Sistem iya, sarjana Yahudi lah. Sistem ketuhanan bang Andi. Di jurusan apa dia bang? Fakultas apa dia waktu kuliah Yesus? Dibilang jurusan ketuhanan, nggak percaya. Benar tuh bang, jurusan ketuhanan. Saya bilang aja gitu, soalnya yang lain enggak juga hidup kan bilang gitu. Jadi Yesus ini sarjana ketuhanan ya bang? Bukan sarjana ketuhanan mas, semuanya kan saya gitu. Sudah bang. Fakultas apa bang? Fakultas apa dia bang? Jurusan apa bang dia Yesus ini? Tolong lu dengerin dulu nih. Ini serius ini aku mau catat. Tar dulu. Ini serius ini aku mau catat. Yesus ini ambil jurusan apa bang? Sarjana apa dia kah? Gitu loh. Apa jurusan Tuhan? Apa bang? Saya lihat di data saya dulu ya. Ya lihat coba datanya dulu bang. Jangan diganggu tuh. Ini orang serius loh. Yesus ini siran ini. Ya maaf bunda, maaf bang Ian. Ini pakai data ini bang Ian, mantap bang. Ini Yesus ternyata sarjana.
Cuman fakultasnya dia belum tahu, fakultas ketuhanan kah, Indri, apakah gitu. Fakultas Indri. Jangan ditambah-tambahin atuh, tunggu Pak Ian yang ngomong. Oh iya iya. Kita nggak Pak boleh Indri itu ini nambah-nambah. Raja Yahudi loh. Ternyata Tuhannya Pak Ian itu sarjana loh ya. Iya, tetap layar weh. Gitu loh. Bang Adi, udah ketemu belum sama si Buset? Belum. Belum. Nah, sekalian nanti aku mau nanya dia yang biayai kuliahnya Tuhan siapa ya? Orang tuanya kah? Atau dia mungkin bisa sambil kuliah sambil gawe gitu? Banyak loh pertanyaan di situ Bang. Ini Tuhan loh yang kuliah. Keren. Ya bang, Gimana Bang? Sarjana apa dia Bang? di dalam Kalau saya sarjana, kalau saya Bang sarjana pendidikan, Saya kan- gitu loh. ini, Nah, saya kalau kan- Yesus sarjana apa ya? Saya contoh di Indonesia kan tadi, makanya saya bilang sarjana kan. Nah kalau di Yahudi itu namanya Beit Midrash. Oh, midrash itu sekolah Bang. Midrash itu madrasah, itu sekolah. Midrash itu Hebrew, bahasa Arabnya madrasah, sekolah. Iya dia. Nah, Ya, Bu, midrash bukan sekolah, jurusan. Tempat iya. belajar itu midrash. Oke, abang sudah paham kan orang-orang? Iya, tempat belajar. Saya tanya ini fakultas apa? Kalau Yesus itu jurusan apa? Fakultas ilmu ketuhanan atau fakultas ilmu apa begitu? Ya pastinya tentang ketuhanan lah. Ketuhanan. Bang Adi gak percaya. Jadi, yes. Bukan kehutanan, ketuhanan. Ketuhanan. Gak percaya Bang Pertukanan Adi. kayaknya. Jangan ditambah. Jadi Yesus ini diputuskan teman-teman ternyata sarjana ketuhanan gitu. Bener aku. Gak percaya Bang Adi. Oke. Ada buat dress kah? Jangan. Jadi Pak Ian itu yang biayai kuliah Yesus siapa Bang? Dia kerja apa, dia biaya sendiri apa ibunya ya? Pasti orang tua. Enggak diterangin ya Bang? Enggak ada tulisan mungkin. Atau misalnya dari rumah ke kampus itu jauh nggak Bang? Ya, Dari rumah ke kampus? intinya aja bang, nggak usah terlalu banyak putar, banyak jauh gitu kan. Loh, nggak perlu ya Bang. Saya intinya gini aja, orang yang Ya gimana Bang? madrasah itu adalah orang-orang yang sudah disebut rabi atau guru. Jadi itu kenapa itu disebut dengan guru? Rat ini berisik, ada motor Rat. Tato ah. Jadi intinya adalah Yesus setelah umur 30 tahun sudah di wisuda dia menjadi sarjana Tuhan. Bang Adi, bentar Bang, bentar Iya. aku mau dengar dia ulangin lagi. Bang Coba. Ian tolong diulangi Yesus itu sarjana apa Bang? Kenapa? Yesus ambil Tuhan Bang Ian jurusan apa? Kalau saya anggap di Indonesia itu sebagai sarjana teologi. Kalau di Iya, dia jurusan apa Bang? sistem Jurusan Yahudi, ketuhanan ya? Kalau sistem Yahudi saya tidak tahu. Bicara aja Bang Adi. Tadi kan abang bilang Yesus sarjana ketuhanan. Ya kan tadi kan sudah untuk memperjelas, mempermudah aja kita buat bisa mengerti. Oke. Jadi abang dengan bunda bisa mengerti kan? Dia udah mengerti Pak, udah. Jangan dipersulit. Orang yang sudah keluar dari madrasah adalah orang yang sudah bisa dipanggil rabi atau guru. Jadi Baik. kan guru, oke, mengerti, paham? Paham Pak, paham gitu. Saya sangat. Terima kasih Bang Ian. Paham. Jadi dia itu mengajarnya itu di madrasah juga itu jadi banyak muridnya dia Bang, dia mengajar gitu ya. Dia waktu keluar dia belum mengajar di madrasah, dia tidak mengajar di madrasah, dia mengelilingi Yudea, pokoknya seluruh Yahudi, seluruh lingkungan Yahudi lah, pokoknya di situ kan Yudea, Samaria, Galilea. Nah kan di situ dia memberitakan apa tentang kebenaran, tentang kerajaan sorga kan, dan pertobatan gitu. Oh, berarti ada lesnya Bang Ian. Ada lesnya ya Bang Ian. Jadi Bang, minta maaf. ntar lu jangan dijawab. Jadi dewasa dia mengajar, dia guru dan Tuhan. Nah waktu dia mengajar Bang, terus waktunya disembah, bisa nggak dihentiin dulu gitu? Interupsi Tuhan, guru,
kami ini mau menyembah Tuhan. Bagaimana itu bang kira-kira itu bang? Sambil mengajar apa disembah juga bang? Tidak. Jadi Yesus Tuhan ini nggak disembah? Belum saatnya disembah. Belum saatnya disembah. Kapan saatnya disembah bang? Saat dia sudah naik toh. Jadi murid-muridnya nggak tahu kalau yang mengajar ini adalah Tuhan. Sudah tahu? Nggak Tahu apa mesti. tahu? Nggak mesti. Yesus sendiri juga bilang gini. Apa itu bang? Kalian perlu capek. Dia bilang kepada orang-orang Yahudi, orang-orang ya ahli Taurat kan. Dia bilang tidak mesti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Maksudnya apa yang perlu dilakukan untuk contohnya menyembah yang abang bilang dulu kan. Sudah ada memang Tuhan di sisi mereka dulu kan. Tunggu Tuhan pergi dulu baru mereka berkomunikasi gitu. Kalau Tuhan dekat dengan mereka belum saatnya dulu gitu bang. Jadi di dunia ini dia guru dan Tuhan, tapi orang-orang belum tahu dia itu Tuhan. Begitu ya bang ya? Tetap layar, jangan malas. Biar pahit. Oh begini. Mereka tahu Nggak. bang. Itu Yohanes tahu bang, dia tulis Yohanes tahu guru dan Tuhan. Gimana itu bang? Iya. Itu dia menulis percakapan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Jadi Petrus tahu kalau Yesus itu Tuhan. Iya. Kalau ibunya, kalau Bunda Maria itu tahu nggak kalau anaknya adalah Tuhan? Tahu. Tahu. Berarti Bunda Maria itu Tuhannya siapa? Saat percakapannya dengan malaikat kan, malaikat bilang kepada kamu akan mengandung anak gitu kan. Jadi Bunda Maria Tuhannya siapa bang? Tuhan Allah. Bukan Yesus? Nah, Bukan anaknya? juga tuh. Yesus. Jadi Tuhannya Bunda Maria anaknya ya? Iya. Oh iya. Jadi Bunda Maria pernah nyekolahin Tuhan ya? Iya. Iya. Hebat juga Bunda Maria ya? Iya luar biasa kan. Luar biasa. Benar bang. Saya salut abang ini. Bunda Maria lebih tinggi daripada Tuhan. Astagfirullahaladzim. Bang, kalau boleh tahu itu alumni tahun berapa Tuhan itu pada saat itu bang? Kalau soal pertanyaan itu saya nggak bisa jawab, soalnya saya tidak tahu. Oh, oke. Iya, ya alumni setara dengan opung aku gitu. Dengan siapa? Opung aku. Oh, Opung kan baru meninggal pada saat kemarin-kemarin doang. Enggak, opung aku dari opung aku. Nah, iya, opung terus. Nah, siapa tahu ya kan, setara. Tapi nggak bakal nyampe sih kalau dipikir-pikir. Oh, nggak nyampe ya bangnya. Ya, oke. Iya. Terus bang, kalau boleh tahu tadi kan kata abang tuh setelah dia naik, itu Tuhan naik pakai apa bang? Terangkat toh. Oh, terangkat, berarti dia terangkatnya itu apa? Diangkat berarti bajunya apa badannya yang diangkat bang? Ya nggak mungkin telanjang pas naik kan, pakai baju gitu. Oh, berarti diangkat bajunya, jadi dia terangkat gitu ya bang ya? Bukan angkat baju, dia kayak terbang gitu loh. Jadi pas Yesus, pas Tuhan abang terangkat itu setelah lulus jadi sarjana ya bang ya? Itu 3 tahun setelah dia lulus. Oh, 3 tahun setelah lulus. Oh, ada wisuda aja lah ya bang ya? Kok mbaknya ngomong kayak gitu? Oh itu sarjana? Ya kan sarjana kan pasti ada wisuda bang. Iya, nggak tahu juga sih. Tapi kan kalau madrasah itu kan ya tau lah. Abang-abang kalau bunda kalau mau cari tahu ya lihatlah. Apakah sistem pendidikan Yahudi waktu itu ada wisuda? Kalau ada, bunda bisa bilang begitu. Kalau tidak ada ya, atau belum tahu, jangan bilang-bilang begitu. Ada Bang Ian. Coba lihat di Bible ada itu. Iya ada itu. Ada. Udahlah dia natalis, dia adalah dinas natalisnya gitu loh. Pakai toga. Mungkin dulu nggak pakai toga, mungkin pakai jubah kali ya bang ya. Jubah. Karena kan Yesus waktu terangkat pakai jubah. Sayang sekali ya,
dia kuliah lah, sekolah kuliah kok cuman 3 tahun langsung dimatiin. Itu tentara Romawi kan kurang ajar ya bang ya. Dia membunuh sarjana loh. Kalau itu kan dianggap orang-orang waktu itu kan, apalagi ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Taurat yang menghasut tentara Romawi untuk membunuh. Kan kurang ajar bilang tentara Romawi ini. Orang Bunda Maria capek-capek, dengerin dulu bang. Bunda Maria capek-capek kuliahnya anaknya. Orang baru 3 tahun menikmati sarjananya langsung dibunuh, kan kurang ajar ini tentara Romawi ini. Iya bang ya. Tapi Bang Ian ini ada lagi Bang Ian. Sabar. Oke, sabar, oke. Ya ini memang kelihatannya jahat, tetapi itu sudah dalam rencana Tuhan. Kita hidup di dunia ini pasti sudah diatur oleh Tuhan, kan kita percaya juga. Jadi setiap perencanaan misi Tuhan Yesus di bumi itu sudah diatur oleh Tuhan sendiri kan. Oke Bang Ian, waktu Tuhan itu kuliah dia nggak pacaran ya, nggak kayak kita ini waktu kuliah itu pacaran, nggak ya Bang ya? Tidak. Oh tidak. Jadi waktu dia selesai kuliah terus ngajar 3 tahun dia pun tidak pacaran, tidak menikah gitu ya? Tidak. Waduh sayang kali padahal ganteng ya kan? Iya. Oh sayang sekali. Terus Bang, kata Bang itu kan, Bang tentara Romawi kan membunuh Yesus. Mereka tuh nggak tahu ya kalau Tuhan itu habis lulus sarjana ketuhanan ya. Kenapa mereka tuh berani sekali menangkapnya kan Bang kan? Ya karena pemikiran mereka kan waktu itu sama seperti kita kan, sama seperti Mbak dan abang-abang ini bilang, kok manusia kok jadi Tuhan gitu. Nah waktu itu pun demikian. Iya kan, mereka tuh udah capek-capek Tuhan sekolah, ngambil sarjana ketuhanan, begitu lulus mereka malah membunuh. Kan sayang sarjana ketuhanannya itu. Mereka nggak tahu apa kalau Yesus itu lulus sarjana ketuhanan. Itu memang tentara Romawi, gak ada otak itu ya, betul tuh Bang ya. Mungkin salah memasukkan lamaran kerja Bang Bunda Esti. Tambah-tambah Pak Ran, jangan. Kan tadi nggak ngomongin lamaran kerja, ntar kita disangka apa? Ini live di YouTube soalnya. Kita ikut Kita lagi ngobrol santai gitu kan. Iya ngobrol santai tuh Bang Gian. Aku tuh tentara Romawi itu kurang asem banget itu ya. Dia nggak tahu apa Yesus baru lulus sarjana ketuhanan, baru ngajar 3 tahun malah dibunuh kan. Jahat banget tentara Romawi itu ya. Iya jahat Mbak. Mereka nggak tahu memang itu, nggak tahu dengan pasti kan. Oh mereka nggak tahu tentang Tuhan. Belum diberi ilham untuk mengetahui hal itu. Jadi mereka ikuti aja. Jadi mereka tidak tahu kalau yang mereka bunuh itu adalah Tuhan. Nah di saat disalibkan sampai pada akhirnya dilepaskan saliban itu, mereka juga tidak tahu kalau itu adalah Tuhan ya Bang ya. Komandannya tahu. Oh komandannya tahu. Komandan daripada tentara ini. Iya, setelah penyaliban kan terus tentara itu bilang begini, sungguh benar bahwa anak ini adalah Tuhan gitu. Oh begitu. Ya, sudah. Lalu satu orang doang. Terus satu orang itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh begitu. Terus kalau menurut Abang Yesus itu mati setelah dia disalibkan atau apa Bang? Dulu kalau komandannya tahu kenapa membiarkan anak buahnya membunuh Tuhan? Tahunya setelah disalibkan Bang Andi. Dia tahu setelah disalibkan Bang. Oh. Ya terusin. No, kasih Bang bilang apa? Bang Ian kata Bang Ian, apakah Bang Ian tahu kalau Yesus itu mati pada saat disalibkan atau setelah lepas salibnya dia mati? Dia mati setelah di atas salib. Oh, berarti Bible yang mengatakan Yesus mati setelah minum anggur asam itu gimana Bang? Itu salah. Oh, jadi Bible itu salah. Bukan salah. Bukan salah. Dia minum itu karena haus kan, dia minta minum jadi dikasih. Kenapa nggak makan sekalian Bang? Kan lapar juga. Ya nggak mesti juga sih. Oh nggak mesti juga, pokoknya waktu itu dia haus lalu dikasih minum anggur asam lalu dia mati ya Bang ya? Bukan mati karena anggur asam ya Mbak. Terus mati karena apa?
Iya. Dia mati karena menyerahkan nyawanya kepada bapaknya gitu. Iya, tapi kan setelah minum anggur asam, Bang. Enggak. Coba kita minum anggur asam sekarang pun nggak mati, malahan mabuk kalau minum banyak kan. Berarti Bible Abang itu gimana dong? Bukan, itu hanya mencatat kejadian gitu. Apa yang terjadi waktu itu dicatat kan? Oh, oke. Iya. Oke. Jadi waktu Yesus itu mati, terus terangkat, orang-orang percaya bahwa dia adalah Tuhannya. Waktu itu dia pas mati belum terangkat. Dia turun ke dalam kerajaan maut dulu kan. Kerajaan maut. Berapa lama dia di kerajaan maut? 3 hari. Terus 2 hari. Setelah 3 hari dia bangkit. Setelah 3 hari dia bangkit kan? Oke, kerajaan maut itu di mana, Bang? Kerajaan maut itu ya pasti di neraka, Mbak. Kan kata waktu mati belum terangkat, masih di kerajaan maut. Nah, di kerajaan maut itu di mana? Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Jadi setelah hari ketiga baru dia bangkit ya. Betul. Oke. Nah, pas itu dia kan turun nih. Setelah dia turun, orang percaya nggak? Kalau dia itu, oh dia nggak ya, dia belum turun-turun ya. Oh, sambil smoking. Terus Bang, kan dia belum turun-turun. Nah, apakah Yesus waktu dia bangkit, waktu dia naik, apakah dia mengatakan kepada orang-orang kalau dia bakalan turun? Ada nggak, Bang? Ada. Oh, ada. Oh, Aku dia akan kembali pada saat akhir zaman. Oh, dia kembali pada saat akhir zaman. Oh, dan dia nanti kembali pada saat akhir zaman memakai jubah ya, Bang ya? Ya, pakai mahkota pastinya kan. Oh, pakai mahkota. Mahkota itu didapat dari mana, Bang? Ya kan di surga kan punya, dia kan sebagai raja gitu kan. Oh, di surga dia sebagai raja. Iya. Oh, berarti kalau di surga sebagai raja, berarti di surga itu ada ininya dong, ada umat-umatnya. Ada. Istana dan permaisuri. Nanti saya masuk surga, saya jadi umatnya nanti. Oh, masuk surga jadi umatnya. Wih, keren kali Abang masuk surga. Emang udah Saya pasti? sudah percaya gitu kan. Di surga nggak aman loh, ada perang naga coba. Hah? Tapi di surga lagi nggak aman bang, perang naga loh sama malaikat. Bukan, itu akan terjadi di bumi, bukan di surga bang. Maaf. Di surga bang, perang naga bang. Bukan di surga, tapi di bumi nanti. Di surga bang ya. Bang, nanti kalau ketemu pesundal lah ya. Nggak ada pesundal, semua orang yang masuk surga kudus. Oh, gak ada pesundal. Waduh. Dia nggak tahu, dia nggak tahu Matius 21:31. Nggak apa-apa, jangan nggak banyak data, dia nggak ngerti Bible dia. Oh, gak ngerti ya. Matius 21 itu memang di situ memang menyebutkan, tetapi ketika orang yang sudah masuk di surga itu orang yang sudah bertobat, jadi masa lalu gitu kan. Contohnya Mbak bersundal gitu kan. Tapi Mbak ketika blokir. Mbak bertobat itu Mbak Udah. Pak Yan di surga itu, yang berkuasa. Pak Yan di surga itu yang berkuasa siapa? Yesus atau Bapak? Tuhan. Yang mana? Kan ada dua, ada Bapak, ada Yesus. Di situ kan ada Tritunggal kan? Oh, ada 3. Bukan 3. Ada 3 yang berkuasa di surga. Bukan 3, 1. Lah, Bapak putra 1 bang. Iya, 1. Bagaimana mungkin 1? Kan Yesus punya fisik bang, laki-laki. Itu saat fisiknya itu kan, memang dia sengaja memisahkan diri, mengosongkan diri untuk menjadi manusia gitu kan. Nah, setelah dia kembali ke surga, dia sudah menyatu gitu. Walaupun dia di dunia, tetap rohnya itu menyatu gitu bang. Di surga itu Yesus punya fisik nggak ya bang? Di surga itu semuanya adalah roh. Oh, jadi Yesus nggak punya fisik di surga ya? Iya. Jadi dia bukan lagi laki-laki. Iya, bukan. Dia tetap Tuhan. Enggak, Yesus itu di surga laki-laki apa bang?
Ya kalau kita lihat di pas dia datang kan dia sebagai laki-laki ya. Kalau memang di surga dia tetap laki-laki. Laki-laki. Masih anaknya Maria ya itu ya Bang ya? Kalau sudah di surga berarti semuanya itu saudara, nggak dianggap anak, papa, enggak. Semua Oh jadi Yesus di surga sama Maria saudara, bukan lagi anak ibu. Hah? Kalau di dunia kan kita anggap bahwa orang yang melahirkan kita adalah ibu. Tetapi ketika kita sudah di surga, saudara. Enggak gini, kalau di bumi kan Maria punya anak nama Yesus. Kalau di surga Bang, Yesus sama Maria masih anak ibu atau udah jadi saudara? Saudara. Saudara. Jadi putus hubungan antara ibu dan anak ya? Dan nggak ada hubungan antara ayah, ibu, nggak ada. Yang adanya di surga saudara. Jadi kalau ibu Yesus manggil Maria, hei Maria saudaraku, nggak bilang lagi, hei Maria ibuku. Iya. Iya. Kok bisa banyak perubahan ya Bang di surga ya? Ya satu perubahan aja itu Bang, bukan banyak. Iya. Ya udahlah Bang, semoga Abang bahagia hari ini ya Bang ya. Iya Bang. Saya senang bahwa kita bisa berbincang. Bang Ian, udah minum kopi Bang? Tuh nggak ada kopi nih Bang. Coba kesini Bang, ada kopi sini Bang, kita ngopi-ngopi. Iya. Seneng gue sama Abang. Saya di Papua Bang. Abang di mana? Saya di Kalimantan Bang, jauh kali Papua. Luar biasa. Saya rindu mau ke Kalimantan Bang. Oh, kapan-kapan kabari saya Bang ya, kalau mau ke Kalimantan. Kita siap Bang, kita ngobrol-ngobrol di sini Bang. Ketuhanan, mantap ini Bang. Luar biasa Bang. Ternyata ilmunya Abang ini luar biasa. Noise Laras. Oke, silakan Nijam mau ngomong apa? Nijam. Halo Nizam. Halo Bun, Iya. gimana Iya, kabar semua? Iya, mau ngomong apa? Nanya apa? Gimana kabar semua? Orang Sehat? Ambon tapi tinggal di Papua. Sehat Bang. Papua di mana? Papua mana? Papua Timika. Oh, kalau saya di Jayapura. Luar biasa Om. Om fam apa? Om Ian? Matulesi. Bah, siapa itu Matulesi? Kontur Matulesi dan Manokwari, kenal ke tidak? Om. Iya, halo Bu. Iya, halo Bu. Ini loh. Ian, kamu itu udah diperolok-olokkan dari tadi, kamu gak mau turun. Kalau kamu gak ngerti agama, gak usah naik. Malu-maluin Kristen aja kamu itu. Enggak ada yang prolog. Diam dulu yang lain. Dulu, dengar. Biar dia ngomong dulu berdua. Tapi watak Aku itu satu ngomong. Yang lain diam dulu, Muslim diam dulu. Biar Pak ini mau yang lain Muslim dulu diam. kamu yang diperolok dari tadi, kamu gak ngerti tentang Kristen. Tapi kamu, ikut-ikutin aja terus. Bodoh banget kamu itu ya. Ibu siapa? Ibu siapa? Kalau kamu tidak tahu tentang Kristen, gak usah naik-naik ke komal orang ini, tahu nggak? Orang ini diperolokkan, tahu nggak? Nggak apa-apa, bos. Sudah dibodoh-bodohin kamu. Yesus naik pakai baju kah? Dari situ kamu harus tahu. Yesus naik pakai baju kah? Tolong yang lain pakai diam. apa? Pakai apa? Aku ini. Kamu itu diajarnya kayak gitu dia agama kamu. Tahu nggak? Biarin dulu aja. Nyatu kamu. Nyatu. Kok kamu dia? Kenapa ibu marah-marah di sini? Sini saya ngatur. Itu jangan dibuat main-main, tahu nggak? Agama jangan dibuat main-main. Ini nggak main-main Bu, kita nanya kok. Kita nggak berpendapat, kita nanya. Ini juga sebenarnya sini aku udah perhatikan dari dulu ya. Kenapa lu perhatiin gua emang ada apa? Kenapa kamu yang perhatikan saya? Yang kasus bom di apa tuh? Bom yang di itu kemarin tanggal 25. Coba pas itu dulu kalian itu. Jangan digas. Bom nafas. Kenapa sih Bu ini? Ada aja kalian itu. Ibu kenapa marah-marah lagi dapat? Tapi dia tuh
Nah ini saya ngobrol sama Pak Ian, kenapa ibu yang marah? Ya, saya nggak ngerti kalian olok-olokin. Kalian itu Siapa yang ngobrol? Yang ibu diam dulu yang lain ya. Siapa yang olok-olok bu? orang. Nggak ada yang olok-olok loh. Kalau kalian itu olok tahu nggak? merasa diolok-olok, Bu. Anda diam dulu ya, Lima. Saya tanya dulu Pak Ian. Pak Ian, Anda merasa diolok-olok nggak? Ya dia Anda diam dulu, saya tanya Pak Ian. Saya nanya Pak Ian, saya nggak nanya Anda. Saya nggak nanya Anda loh. Apa ini tentang agama ini? Nah, Anda ini yang mengolok-olok Pak Ian. Anda yang mengolok-olok Pak Ian loh. Anda mengatakan Pak Ian bodoh. Dari tadi Ian juga jawab. Dijawabnya nggak benar. Apa itu? Anda yang mengolok-olok Pak Ian karena Pak Ian Anda katakan bodoh loh. Anda yang ngomong Dia bodoh loh. jawabannya nggak benar dari tadi. Masa sampai sama sekolah kuliah diketawain lagi. Ini Nah, iya, itu Pak Ian yang lain diam dulu. Itu Pak Ian berbicara begitu. Statementnya pendeta Esra Soru sama Bambang Nursena. Bambang Nursena, Pak Esra Soru mengatakan Yesus itu sekolah SD, SMP, SMA, STT. Itu Esra Soru pendeta yang ngomong kayak gitu. Nggak ngerti, nggak usah dijawab. Ian turun aja, nggak usah. Ya kan kau yang olok-olok Pak Ian. Olok-olok. Udah aku Kau udah yang tahu. olok-olok Pak Ian mau bilang kata Pak Ian bodoh. Pak Ian, Anda merasa diolok-olok nggak Pak Ian? Enggak, saya enggak merasa, Bu, enggak apa-apa. Di mute dulu Esti kerja, kalau Dino ngomong terus di mute. Punya anak belum kamu Andis? Di mute ya. Kayak gitu. Ini Nggak ibu lagi boleh kayak dapat. Turunin aja lah kalau lagi ngaco. Kak ibu yang